Pasal ke-40. Setan dan seekor ular penjaga pintu surga serta kisah buah apel dan gandum. Manakala setan mengetahui tentang itu, mendidihlah kemarahannya. Maka mendekatlah ia ke pintu surga, di mana penjaganya seekor ular yang menakutkan, mempunyai kaki seperti unta dan kuku-kuku kakinya tajam dari segala segi seperti pisau cukur. Kemudian berkatalah kepadanya si musuh itu, "Izinkan aku memasuki surga." Maka ular itu menjawab, "Dan bagaimanakah aku mengizinkan engkau masuk, padahal aku telah diperintah oleh Allah untuk mengusir engkau?" Dijawablah oleh setan, "Tidaklah engkau lihat sampai di mana Allah mencintaimu di waktu ia menempatkan engkau di luar surga untuk menjaga segumpal tanah, yaitu manusia? Tetapi apabila engkau memasukkan aku ke surga, akan kujadikan engkau ditakuti, sehingga segala sesuatu akan lari daripadamu. Lalu engkau akan dapat pergi dan bertempat tinggal sekehendakmu." Maka bertanyalah ular itu, "Bagaimanakah aku memasukkan engkau?" Dijawab oleh setan, "Sebenarnya engkau ini besar, maka bukalah mulutmu agar aku masuk ke dalam perutmu. Dan apabila engkau sudah masuk ke dalam surga, letakkanlah aku di samping dua gumpal tanah yang baru saja berjalan di atas lantai itu." Maka dikerjakanlah seketika itu oleh ular. Kemudian ia meletakkan setan di samping Hawa, karena Adam suaminya sedang tidur. Maka muncullah setan di depan perempuan itu, berupa malaikat yang bagus, sambil mengatakan kepadanya, "Mengapa kamu berdua tidak makan dari apel dan gandum ini?" Hawa menjawab, "Tuhan kami telah memfirmankan, jika kami makan daripadanya, maka kami akan menjadi najis, dan dengan demikian akan diusirlah kami dari surga." Dijawablah oleh setan itu, "Sesungguhnya dia tidak bertutur benar. Maka hendaknya engkau ketahui bahwa Allah itu jahat dan penghasut. Dari sebab itu dia tidak mau ada tandingan-tandingan baginya. Akan tetapi dia memperhambakan semua orang. Dan dia telah berfirman demikian kepadamu berdua, hanya agar kamu berdua tidak sampai menjadi tandingan baginya. Akan tetapi apabila engkau dan suamimu mau mengerjakan nasihatku, maka kamu berdua bisa makan dari buah-buahan ini, sebagaimana kamu makan daripada buah-buahan yang lain. Dan kamu tidak akan selalu tunduk kepada yang lain. Tetapi kamu berdua akan mengenal baik dan buruk seperti Allah. Dan kamu berdua akan berbuat apa yang kamu sukai. Karena kamu berdua akan menjadi tandingan bagi Allah. Maka ketika itu Hawa mengambil dan memakan dari buah-buahan itu. Lalu ketika suaminya bangun dari tidurnya, diberitahukanlah dia akan segala yang telah dikatakan oleh setan. Dan diterimalah oleh Adam apa yang telah disajikan kepadanya oleh istrinya, dan dimakannyalah. Kemudian di waktu makanan itu sedang turun, teringatlah Adam akan firman Allah. Dari itu dia mau menghentikan makanan itu turun, maka diletakkanlah tangan di lehernya, hal mana menjadi tanda bagi seluruh manusia. Pasal ke-41. Kisah terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Di saat itu mereka berdua telah menyadari bahwa mereka sedang telanjang. Dari itu mereka berdua merasa malu, maka diambillah daun-daun pokok buah tin, lalu dibuatnya baju penutup kemaluan mereka. Pada waktu tengah hari, tiba-tiba terlihatlah Allah oleh mereka seraya memanggil Adam. Firman-Nya, "Adam, di manakah engkau?" Maka Adam menjawab, "Ya Tuhan, aku bersembunyi dari hadirat-Mu, karena aku dan istriku sedang telanjang. Dari itu kami malu untuk menghadap-Mu." Maka Allah berfirman, "Siapakah gerangan yang telah merampas kesucianmu berdua, kalau tidak makan buah itu, sehingga karenanya kamu menjadi najis? Dan tidak mungkin lagi kamu berdua tinggal di surga ini?" Adam menjawab, "Ya Tuhan, sesungguhnya istriku yang memberikan aku buah itu minta daripadaku untuk makan, maka aku makanlah daripadanya." Di saat itu Allah berfirman kepada si perempuan,
"Mengapakah engkau beri makanan seperti itu kepada suamimu?" Hawa menjawab, "Sesungguhnya setan telah menipuku, maka kumakanlah." Allah berfirman, "Bagaimanakah si terkutuk itu dapat masuk ke sini?" Hawa menjawab, "Sesungguhnya ular yang berdiri di depan pintu surga ini telah membawanya ke sisiku." Maka Allah berfirman kepada Adam, "Biarlah bumi itu terkutuk karena perbuatanmu, sebab engkau telah mendengarkan suara istrimu dan memakan buah itu. Dan hendaklah ia menumbuhkan onak dan duri untukmu. Dan hendaknya engkau memakan roti dari peluh dahimu. Dan ingatlah bahwa engkau adalah tanah, dan ke tanah pula engkau akan kembali." Lalu ia berfirman kepada Hawa, "Dan engkau yang telah mendengar bisikan setan itu, lalu memberikan suamimu itu makanan, maka engkau akan tetap takluk di bawah kekuasaan lelaki yang akan memperlakukan dikau seperti hamba perempuan. Dan engkau akan mengandung anak-anak dengan menderita sakit." Dan dikala Allah memanggil si ular itu, dipanggil pula malaikat Mikail yang membawa pedang Allah. Lalu Allah berfirman, "Usirlah lebih dahulu ular yang jahat ini dari surga. Dan apabila ia sudah berada di luar, maka ia harus menulur. Lalu apabila ia sudah berada di luar, potonglah kaki-kakinya." Kemudian setelah itu Allah memanggil setan, maka datanglah ia sambil tertawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Oleh karena engkau, wahai terkutuk, telah menipu kedua orang ini dan telah engkau jadikan keduanya najis, maka aku berkehendak engkau memasukkan ke dalam mulutmu segala yang najis yang ada yang keluar dari mereka turun-menurun. Apabila mereka bertobat daripadanya dan telah menyembahku benar-benar, supaya engkau menjadi penuh dengan kenajisan." Maka berteriaklah setan ketika itu dengan suara yang menakutkan. Lalu ia berkata, "Oleh sebab engkau akan menjadikan daku lebih buruk dari keadaanku sekarang, maka aku akan berusaha menjadikan diriku sedapat yang aku jadi." Di saat itu Allah berfirman, "Nyahlah engkau, wahai yang terkutuk, dari hadiratku." Maka nyahlah setan itu. Kemudian Allah berfirman kepada Adam dan Hawa yang keduanya sedang terseduh-seduh menangis, "Keluarlah kamu berdua dari surga, dan lawanlah keinginan-keinginan jasadmu, dan sampai lembah pengharapanmu berdua. Karena aku akan mengutus anakmu dengan suatu cara yang memungkinkan keturunanmu bisa terlepas dari kekuasaan setan atas bangsa manusia. Karena aku akan mengaruniakan segala sesuatu kepada rasulku yang akan datang itu." Maka berlindunglah Allah, kemudian diusirlah mereka berdua oleh malaikat Mikail dari Firdaus. Maka manakala Adam menoleh, terlihatlah olehnya sebuah tulisan di atas pintu, "Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasul Allah." Maka menangislah Adam di waktu itu. Kemudian ia berkata, "Wahai anakku, semoga Allah menghendaki kedatanganmu selekasnya, dan engkau menyelamatkan kita dari kesengsaraan ini." Berkata Yesus, "Begitulah setan dan Adam telah melakukan dosa karena kesombongan. Adapun yang satu, maka karena dia telah menghina manusia. Sedang yang lain, dikarenakan ia ingin menjadikan dirinya tandingan bagi Allah."